Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firmansyah dari Prodi Penjas Universitas Nusantara bagian Kediri. Di sini saya nggak sendiri, di sini saya bersama Pak Mahfud selaku pelatih pencaksilat di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Saya di sini saya akan mewawancarai sedikit mengenai tentang pencaksilat yang ada di Kecamatan Panggul ini. Baik, untuk Bapak Mahfud sendiri, sejak kapan sih Bapak mulai melatih pencaksilat di komplek Bapak, khususnya di Kecamatan Panggul? Saya mulai melatih itu tahun 2019 sampai tahun 2022. Tapi waktu itu karena terkendala COVID di tahun 2000 ya Mas, ya, kalau nggak salah itu tahun 2020 itu kepelatihan sempat terkendala, sempat berhenti, diliburkan itu selama 6 bulan Mas. Itu. Untuk motivasi Bapak berkarir menjadi seorang pelatih silat itu apa, Pak? Motivasi saya Mas, ya. Motivasi saya itu gini. Pertama, karena saya tuh paling senang dengan olahraga pencaksilat, itu khususnya paling senang itu yang pertama. Terus yang kedua, saya termotivasi ya mungkin dengan cara saya itu melatih pencaksilat itu saya mengabdikan diri terhadap organisasi saya itu. Terus saya juga termotivasi dari senior-senior saya yang sudah mendidik saya selama ini, yang mempunyai jiwa semangat yang luar biasa untuk mengembangkan pencaksilat ya, khususnya di Kecamatan Panggul. Itu saya juga termotivasi dari situ juga. Terus untuk metode Bapak dalam melatih silat itu apa saja, Pak? Boleh diceritakan sedikit mengenai tentang metode Bapak saat melatih silat? Metode kepelatihan saya itu dari waktu itu satu Jambon kalau nggak salah itu saya memasukkan latihan siswa saya itu 3 kali dalam seminggu. Itu waktu itu malam Selasa, malam Kamis, sama malam Minggu. Terus itu yang pertama metode saya itu. Terus yang kedua, metode dalam kepelatihan saya itu yang saya terapkan, yang saya gembleng itu ada tiga tahap. Itu yang pertama. Tahapan yang pertama itu tentang keseimbangan dalam berlatih, keseimbangan tubuh itu yang pertama. Karena apa? Karena keseimbangan itu bagian pokok inti dalam olahraga pencaksilat. Nggak akan pernah bisa mencapai ketepatan dan apa ya istilahnya itu power, kekuatan yang maksimal kalau kita itu dalam latihan itu tidak seimbang, menyeimbangkan tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kecepatan itu speed itu waktu kita tuh memukul, menendang, kalau kita sudah seimbang baru kita fokuskan ke kecepatan itu dalam tarikan. Contohnya itu waktu pukulan, waktu tendangan itu tarikan harus lebih cepat. Soalnya apa? Dikhawatirkan kalau kita juga punya kecepatan dalam memukul, menendang, menyerang, itu kita tuh bakalan seandainya memukul akan mudah ditangkis ya. Itu yang saya itu tendangan juga seperti itu. Terus yang ketiga itu ketepatan tepat pada sasaran. Kalau kita itu sudah seimbang, sudah cepat, baru kita itu memfokuskan dalam ketepatan
menempatkan sasaran apa yang kita serang gitu. Tuh. Jadi untuk pada dasarnya kan silat itu yang paling penting itu adalah kecepatan, ketepatan, dan keseimbangan ya Pak. Iya. Oke. Terus ini kan pada saat akhir-akhir ini kan banyak konflik antar organisasi. Ini untuk menurut Bapak sendiri sebagai pelatih silat khususnya di Kecamatan Panggul, untuk konflik antar organisasi itu menurut Bapak itu gimana sih cara menanganinya? Kalau menurut saya konflik organisasi itu terletak pada oknum itu sendiri. Dimanapun kita berteduh dalam suatu naungan organisasi pencaksilat, guru-guru kita, senior-senior kita itu mengajarkan hal yang positif, ya kan Mas ya? Itu tidak ada yang mengajarkan untuk nanti kalau kamu sudah bisa silat kamu harus berkelahi sama orang sana, orang sini, organisasi sana, organisasi ini, gitu kan nggak mungkin kan? Itu tergantung sama oknum di dalam yang ada di dalam organisasi itu sendiri, perguruan itu sendiri. Nah, menurut saya cara menangani hal seperti itu kita sebagai bagian dari apa ya, dari anggota itu sendiri, kita tuh memfokuskan untuk memberi wejangan yang lebih, wawasan yang lebih dewasa, memberi contoh yang baik seperti itu, dan kerohanian yang harus ditambah agar pola pikir junior itu bisa lebih dewasa, lebih baik, seperti itu Mas. Itu menurut saya seperti itu aja. Tapi kalau untuk saat ini yang kami masih gembleng, masih fokuskan itu ya tetap kerohanian itu aja Mas. Soalnya banyak dari anggota-anggota kami juga khususnya itu yang masih arogan, masih sakar PDW ya Mas ya. Itu harus lebih punya tekad untuk kalau orang Jawa itu bilang gini, ngangsu kawruh ke rumah, ke tempat-tempat latihan yang apa ya, yang notabene itu ada warganya yang lebih sepuh, lebih dewasa, lebih senior, lebih bisa memberi wawasan yang positif seperti itu. Itu aja Mas. Baik Pak, untuk wawancara hari ini cukup itu saja mengenai tentang motivasi Bapak, mengenai tentang metode kepelatihan Bapak dan cara menangani konflik antar organisasi silat. Itu tadi wawancara saya pada Pak Mahfud, dan dari wawancara saya tadi dapat mendapatkan pembelajaran dan pengalaman tentang pencaksilat, dan juga saya juga mendapatkan pembelajaran bagaimana cara menjadi pelatih pencaksilat yang baik dan gimana caranya melatih junior-junior pencaksilat yang ada di Kecamatan Panggul khususnya. Itu tadi sedikit penjelasan wawancara saya kepada Pak Mahfud. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.